Kita akan masuk materi pertama, yaitu definisi stres bekerja. Di sini ada beberapa ahli yang mengatakan stres merupakan reaksi fisiologis terhadap peristiwa lingkungan tertentu yang mengancam. Itu dikatakan oleh Hans 1976. Selanjutnya ada Psikologson, Friends, dan rekan-rekannya mengatakan bahwa stres merupakan pekerja yang disebabkan oleh kurangnya kesesuaian antara keterampilan dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan tempat kerja. Kemudian dalam stres ini pekerja menekankan reaksi fisiologis atau fisiologis terhadap peristiwa yang dianggap mengancam atau membebani. Beberapa peneliti stres membedakan stres negatif yang disebut dengan distress dan jenis stres positif yang disebut dengan eustress. Materi selanjutnya yaitu sumber stres pekerja. Umumnya, stres dapat muncul dari lingkungan yang disebut dengan stres situasional atau dari karakteristik pribadi individual itu sendiri yang disebut dengan stres disposisional. Sumber-sumber stres tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori umum, yaitu organisasi dan individu. Sumber-sumber stres organisasi ini berasal dari lingkungan kerja dan dapat dipecahkan menjadi dua subkategori. Yang pertama yaitu stres yang berasal dari tugas-tugas pekerja dan stres yang diakibatkan oleh peran-peran pekerjaan. Sumber-sumber stres individu ini juga meliputi riwayat paparan stres seseorang serta karakteristik, kepribadian, dan pola-pola perilaku tertentu yang terkait dengan stres. Selanjutnya, di sini ada materi sumber stres kerja organisasi, stres situasional. Stres organisasi juga dapat disebabkan oleh peran-peran pekerjaan karena organisasi kerja. Lalu ada stresor tugas pekerjaan. Sumber stres tugas kerja yang umum adalah kelebihan beban kerja, juga dikenal sebagai kelebihan beban peran, yang terjadi ketika pekerjaan membutuhkan kecepatan kerja, keluaran, atau konsentrasi yang berlebihan. Di sini yang disebut dengan beban kerja berlebihan merupakan sumber stres umum yang terjadi ketika suatu pekerjaan menuntut kecepatan, hasil, atau konsentrasi yang berlebihan. Kemudian ada stres peran pekerja, di mana stres peran pekerja adalah ambiguitas pekerjaan yang terjadi ketika aspek-aspek pekerjaan seperti tugas dan persyaratan tidak diuraikan dengan jelas, di mana ambiguitas pekerjaan merupakan sumber stres yang diakibatkan oleh kurangnya pekerjaan atau tugas pekerjaan yang didefinisikan dengan jelas, di mana stres peran pekerjaan ini memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu ada kurangnya kontrol. Kurangnya kontrol ini merupakan sumber stres yang kerjanya penting dari lainnya, yaitu akibat dari pekerjaan yang merasa bahwa mereka memiliki sedikit kendali atas lingkungan kerja dan atas perilaku kerja mereka sendiri. Dan yang kedua ada kondisi kerja fisik. Kondisi kerja fisik ini yaitu di mana suatu lingkungan kerja merupakan sumber organisasi lain yang berkontribusi terhadap stres pekerja. Kemudian ada stres interpersonal, di mana stres interpersonal ini yaitu salah satu sumber stres kerja terbesar yang akibatnya kesulitan dalam hubungan interpersonal di tempat kerja. Dan yang terakhir yaitu ada gangguan. Gangguan ini merupakan salah satu faktor yang paling dihindari oleh para pekerja dikarenakan gangguan tersebut bisa membuat seorang pekerja merasa tidak nyaman di dalam tempat kerja itu sendiri. Kemudian ada sumber stres kerja individu, stresor disposisional, di mana para pekerja disebabkan oleh beberapa faktor dalam organisasi ataupun oleh fitur pekerja dan tugas kerja. Dari beberapa faktor tersebut, yang pertama ada pola perilaku tipe A. Pola perilaku tipe A ini menyangkut ataupun tentang pola berpikir individu yang sangat stres di tempat kerja mereka, di mana di tempat kerja mereka ini membayangkan eksekutif yang sangat agresif dan kompetitif yang mencari pekerjaan dan beban kerja yang berat dan banyak tanggung jawabnya. Dan yang kedua ada kerentanan atau ketahanan terhadap stres. Kerentanan atau ketahanan terhadap stres merupakan sumber stres yang bersifat disposisional lainnya yang mungkin berasal dari fakta bahwa beberapa orang lebih rentan terhadap stres, sedangkan yang lain memiliki kepribadian yang tahan stres dan tangguh. Nah, hal ini merupakan konsep ketahanan yang digariskan oleh psikolog Suzanne Kobase pada 1982.
yang dimana berpendapat bahwa tipe kepribadian tanggung tahan terhadap efek stres yang merugikan karena gaya mereka dalam menghadapi peristiwa yang penuh tekanan. Dan yang terakhir ada efikasi diri. Nah, efikasi diri ini didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk terlibat dalam tindakan yang mengarah pada hasil yang diinginkan. Nah, efikasi diri ini merupakan penelitian yang telah mengidentifikasi karakteristik lain yang tampak meningkatkan ketahanan terhadap stres. Baik, materi selanjutnya yaitu pengukuran stres pekerja. Yang pertama, pengukuran fisiologis. Respon stres melibatkan reaksi fisiologis serta respon psikologis dan emosional. Oleh karena itu, salah satu strategi untuk mengukur stres difokuskan pada pengukuran tanda-tanda rangsangan dan ketegangan fisiologis yang menyertai stres. Salah satu masalah dengan penggunaan indikator stres fisiologis tersebut adalah jumlah variasi yang dapat terjadi dari jam ke jam, hari ke hari, atau orang ke orang. Yang kedua ada penilaian laporan diri. Sebagian besar penilaian laporan diri terbagi dalam salah satu dari dua kategori utama, yaitu laporan tentang kondisi organisasi atau laporan tentang kondisi psikologis dan atau fisik. Ada beberapa ukuran laporan diri standar tentang stres dan ketegangan psikologis dan fisiologis, seperti Stress Diagnostic Survey, Occupational Stress Indicator, dan Job Stress Survey. Yang ketiga, pengukuran peristiwa kehidupan yang stres. Pendekatan untuk mengukur stres ini berasumsi bahwa kejadian tersebut dapat menimbulkan penyakit akibat stres dan dapat mengganggu kinerja pekerjaan. Peristiwa kehidupan yang menekan peristiwa penting dalam sejarah terkini seseorang yang dapat menyebabkan stres. Yang keempat, pengukuran kesesuaian orang lingkungan. Kesesuaian orang lingkungan atau sering disebut PE mengacu pada kecocokan antara kemampuan, kebutuhan, dan nilai pekerja dengan tuntutan, penghargaan, dan nilai organisasi. Menurut pendekatan kesesuaian PE, ketidaksesuaian antara pekerja dan organisasi atau lingkungan diyakini sebagai penyebab utama stres pekerja. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang dampak stres pekerja. Menurut KAK, jajak pendapat pekerja menunjukkan bahwa mayoritas percaya bahwa kerja menimbulkan masalah bagi mereka. Stres diyakini menyebabkan penurunan kinerja kerja dan peningkatan ketidakhadiran dan pergantian karyawan. Tingkat stres yang sangat rendah atau tidak ada stres dan tingkat stres yang sangat tinggi dikaitkan dengan kinerja kerja yang buruk, sedangkan tingkat stres yang rendah hingga sedang tampaknya terkait dengan kinerja yang lebih baik. Selanjutnya yaitu kelelahan kerja atau burnout. Burnout merupakan sindrom yang diakibatkan oleh paparan stres kerja yang berkepanjangan sehingga menyebabkan penarikan diri dari organisasi. Terdapat 3 fase burnout. Fase yang pertama yaitu kelelahan emosional yang disebabkan oleh tuntutan berlebihan yang diberikan kepada pekerja. Fase kedua adalah dipersonalisasi atau berkembangnya sikap sinis dan tidak peka terhadap orang lain atau pekerja lain atau pelanggan di tempat kerja. Fase yang ketiga yaitu ditandai oleh perasaan rendahnya pencapaian pribadi. Di sini, pekerja yang mengalami burnout merasakan frustasi dan ketidakberdayaan. Mereka mulai percaya bahwa upaya kerja mereka yang gagal membuahkan hasil yang diinginkan dan mereka mungkin berhenti mencoba. Penelitian telah menunjukkan bahwa tingkat kelelahan sangat tinggi pada profesi layanan manusia yang melibatkan membantu orang lain seperti penyedia layanan kesehatan, guru, dan pekerja sosial. Selanjutnya yaitu mengatasi stres pekerja. Ada berbagai macam strategi dan teknik yang dirancang untuk mengatasi stres kerja yang dapat dikategorikan ke dalam 2 pendekatan umum, yaitu strategi individu dan strategi organisasi. Strategi adalah upaya perilaku atau kognitif yang dilakukan dalam upaya untuk mengelola tuntutan dan konflik internal yang telah melampaui sumber daya penanganan yang biasa dimiliki individu. Teknik yang paling jelas adalah program yang dikembangkan untuk meningkatkan kondisi fisik individu seperti rencana latihan dan diet. Alasan utama di balik program kesehatan tersebut adalah untuk membuat tubuh lebih tahan terhadap penyakit yang berhubungan dengan stres.
Kemudian selanjutnya strategi penanganan individu lainnya adalah dengan mendorong keadaan rileks untuk mengurangi gairah ketegangan negatif yang menyertai stres. Namun, strategi-strategi ini juga bergantung pada komitmen individu terhadap teknik dan kemauan serta kemampuan untuk menggunakannya secara teratur. Strategi penanganan individu mungkin efektif dalam memerangi stres jika strategi tersebut meningkatkan efikasi diri seseorang dalam mengatasi stres. Penelitian juga menunjukkan bahwa efikasi diri dapat membantu mengatasi tuntutan pekerjaan, seperti beban kerja yang berlebihan, tetapi hanya jika orang tersebut memiliki sumber daya untuk membantu mengurangi tuntutan pekerjaan. Sisi negatifnya yaitu strategi penanganan individu memiliki biaya yang mahal dan membutuhkan banyak tenaga. Selain itu, keberhasilan juga bergantung pada motivasi dan kemampuan individu tersebut untuk mempelajari strategi penanganan. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengatasi stres bekerja. Dalam menanggulangi stres penanggulangan individu, teknik yang bisa dapat dilakukan adalah dengan olahraga, meditasi, atau restrukturisasi kognitif yang dapat digunakan untuk mengatasi stres kerja. Adapun 2 poin dalam penanggulangan individu ini, yang pertama, metode kerja yang lebih efisien termasuk manajemen waktu juga dapat digunakan, meskipun keberhasilannya bergantung pada komitmen individu itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu waktu liburan dan ketidakhadiran sukarela juga dapat digunakan untuk mengurangi stres. Meskipun tidak masuk kerja dapat meningkatkan stres saat karyawan kembali bekerja. Selanjutnya yaitu penanggulangan dalam organisasi. Teknik yang dapat digunakan organisasi untuk mengurangi stres bagi semua atau sebagian besar karyawan. Poin pertama yaitu strategi organisasi dapat meliputi meningkatkan kesesuaian orang pekerjaan dan pelatihan serta orientasi karyawan, meningkatkan rasa kendali karyawan, menghilangkan manajemen yang menghukum, menghilangkan kondisi kerja yang berbahaya, menyediakan lingkungan kerja yang mendukung, dan meningkatkan komunikasi organisasi. Materi selanjutnya yaitu terkait sikap dan perilaku karyawan yang negatif. Perilaku kerja kontraproduktif atau yang biasa kita sebut CWP adalah perilaku menyimpang dan negatif yang merugikan organisasi dan pekerjaannya. Meta-analisis menunjukkan bahwa CWB lebih umum terjadi pada karyawan yang lebih muda dan mereka yang memiliki kepuasan kerja rendah. CWB dan agresi serta kekerasan di tempat kerja dikaitkan dengan sifat afektivitas negatif, kemarahan, dan variabel kepribadian lainnya. Kejadian CWB berkorelasi negatif dengan kejadian perilaku kewarganegaraan. Masih masuk dalam materi sikap dan perilaku karyawan yang negatif, salah satunya yaitu penggunaan narkoba dan alkohol di tempat kerja, berhubungan dengan berbagai hal yang negatif seperti kecelakaan di tempat kerja, menurunnya produktivitas, meningkatnya ketidakhadiran, dan pergantian karyawan yang tentunya merugikan perusahaan mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Pekerja yang melaporkan masalah dengan alkohol atau narkoba yang memiliki ketidakstabilan pekerjaan yang lebih besar dan kepuasan kerja yang lebih rendah. Program bantuan karyawan atau EAP melibatkan konseling yang diberikan untuk berbagai masalah pekerja, khususnya penyalahgunaan narkoba dan alkohol sendiri. Jadi, kesimpulan dari bab ini adalah meskipun ada banyak definisi stres yang berbeda, stres di tempat kerja dapat didefinisikan sebagai reaksi fisik atau psikologis terhadap situasi yang tampaknya memburuk atau berubah. Jelas, stres adalah persepsi, oleh karena itu, ada banyak variasi dalam persepsi setiap individu tentang apa yang dimaksud dengan stres. Penyakit yang berhubungan dengan stres, seperti stres, dapat memperburuk ketidakhadiran pergantian karyawan dan kondisi lainnya, serta kinerja kerja. Pekerjaan saat ini seperti tugas penjaga dan layanan perawatan kesehatan secara stereotip dikaitkan dengan tingkat lain itu. Stres di tempat kerja dapat berasal dari sumber daya organisasi atau individu yang biasanya diklasifikasikan sebagai sumber disposisional atau situasional.
Anggota organisasi mungkin mengidentifikasi sejumlah tugas yang perlu diselesaikan seperti penugasan kerja, penerapan yang kurang atau terlalu sedikit, hal yang harus dilakukan atau berlebihan, kurangnya kejelasan dalam pekerjaan yang sedang terjadi.